wabarakatuh. Saya Jerry Sundari, kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 9 Kota Lubuk Linggau. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap spermatogenesis dan oogenesis. Ini adalah skema tahap spermatogenesis. Dan sekarang kita akan menjelaskan skema tahap spermatogenesis tersebut. Pada dinding tubulus seminiferus sudah tersedia calon sperma atau spermatogonium yang berjumlah ribuan. Spermatogonium bersifat diploid. Sel diploid merupakan sel yang memiliki jumlah kromosom berpasangan. Tahap kedua, setiap spermatogonium akan membelah secara mitosis, membentuk spermatosis primer. Tahap ketiga, spermatosis primer akan melakukan pembelahan meiosis pertama membentuk dua spermatosis sekunder yang bersifat haploid. Sel haploid adalah sel yang hanya terdiri dari satu set kromosom. Tahap keempat, tiap spermatosis sekunder melakukan pembelahan meiosis kedua menghasilkan 4 spermatid yang bersifat haploid. Tahap kelima, keempat spermatid ini berkembang menjadi sperma matang yang bersifat haploid yang semua fungsional, yang berbeda dengan oogenesis yang hanya satu yang fungsional. Yang terakhir, sperma yang matang akan menuju epididymis, selanjutnya ke vas deferens, vesicula seminalis, dan uretra, serta berakhir dengan ejakulasi. Tahap-tahap oogenesis, dan inilah skema gambar tahap oogenesis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap oogenesis. Yang pertama, proliferasi atau perbanyakan. Tahap perbanyakan berlangsung secara berulang-ulang. Gametogonium membelah menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan seterusnya. Sel benih primordial berdiferensiasi menjadi oogonium lalu mengalami proliferasi untuk membentuk oosit primer, siap memasuki primer tumbuh. Yang kedua, pertumbuhan. Pada pertumbuhan, oogonium akan tumbuh membesar menjadi oogonium 1. Pertumbuhan sangat memegang peranan penting karena sebagian besar dari substansi telur digunakan dalam perkembangan selanjutnya. Diferensiasi juga terdapat pada periode tumbuh. Yang ketiga, pematangan. Pada proses ini terdapat 2 kali pembelahan meiosis setelah terjadi fase pertumbuhan. Oogonium pertama mengalami tahap pematangan yang berlangsung secara meiosis. Akhir meiosis pertama terbentuk oogonium kedua dan akhir meiosis kedua terbentuk ootit. Yang keempat, perubahan bentuk. Ootit dalam fase terakhir akan mengalami perubahan bentuk atau transformasi menjadi gamet. Pada mamalia, selesai meiosis pertama, pada betina terbentuk oosit kedua dan 1 flosit. Flosit jauh lebih kecil dari oosit karena sitoplasma sedikit sekali. Itulah beberapa penjelasan. Sekian, terima kasih.